bukan hanya kebutuhan sehari-hari yang bisa dipenuhi lewat layanan marketplace. Mulai tahun depan, kebutuhan guru di sekolah-sekolah bakal dipenuhi lewat marketplace. Rencana tersebut dilontarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Katanya, konsep marketplace tersebut dibuat untuk mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah hingga banyaknya guru honorer. Menurutnya, permasalahan mengenai guru berakar dari siklus perekrutan yang tidak real time. Guru bisa pindah, resign, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu, tetapi sekolah tidak bisa langsung melakukan penggantian lantaran harus menunggu perekrutan guru aparatur sipil negara yang terpusat. Sehingga ujung-ujungnya diselesaikan dengan rekrutmen honorer. Selama ini rekrutmen ASN guru dilakukan terpusat karena kekhawatiran pada jumlah dan kompetensi guru yang direkrut tidak sesuai kebutuhan. Padahal, sekolah paling tahu kebutuhannya seperti apa. Selain itu, apabila data yang dilaporkan sesuai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengawasi. Karenanya, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan membuat marketplace untuk guru. Para tenaga pendidik ini dibebaskan mendaftar dan memilih lokasi sekolah tempatnya mengabdi. Akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar, masuk dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Ketika ini diterapkan, pola perekrutan yang tersentral di pusat otomatis berubah menjadi real time. Artinya, perekrutan bisa dilakukan langsung oleh sekolah kapan saja sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan formasi yang ditentukan oleh pusat berdasar Dapodik dan sumber data lain. Ini bersifat dinamis setiap tahun, tergantung jumlah siswa berubah, formasinya juga berubah. Lantas siapa saja yang bisa masuk dalam marketplace itu? Ada dua kategori guru yang bisa masuk dalam sistem. Pertama, honorer yang sudah mengikuti seleksi calon guru ASN. Ketika dinyatakan lulus passing grade, yang bersangkutan bisa masuk dalam database. Kedua, lulusan pendidikan profesi guru prajabatan. Pada kategori ini, guru-guru baru yang sudah lulus PPG akan masuk dalam marketplace terintegrasi ini. Semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulus PPG prajabatan dipersilakan mendaftarkan diri ke dalam marketplace tersebut. Selanjutnya, kebijakan baru ini akan dibarengi dengan pengalihan penganggaran. Alokasi gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di Pemda akan berpindah ke sekolah. Sama seperti anggaran dana BOS yang kini langsung ditransfer ke sekolah tanpa melewati Pemda terlebih dulu. Sehingga dipastikan, dana akan benar-benar dikunci untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru yang direkrut lewat marketplace. Sebab, pembayaran guru ASN akan menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Dengan begitu, tidak ada lagi guru yang dibayar seadanya. Jika guru yang sudah lolos passing grade sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis menjadi ASN, otomatis menjadi P3K. Sehingga mekanismenya lebih efisien pada saat ada posisi terbuka. Terobosan ini tentu saja masih akan ada efeknya, ada guru yang enggan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Karena itu, bakal ada kebijakan lain yang akan diterapkan bersamaan dengan program marketplace tersebut. Nantinya, ada mekanisme ikatan dinas bagi penerima beasiswa dari pusat maupun Pemda. Setelah lulus, mereka akan ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penempatan ini diwajibkan selama 3 tahun. Namun bakal diiringi berbagai macam benefit yang diberikan. Insentif dalam kariernya, kenaikan pangkat lebih cepat dan lainnya. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan bahwa rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias guru akan tetap berlangsung tahun ini. Pihaknya pun telah mengajukan sekitar 601.000 formasi untuk kebutuhan tahun ini. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa formasi yang tidak terserap sebelumnya dan guru pensiun tahun depan. Namun dari jumlah tersebut,
baru 278.000 atau 46% formasi yang diajukan oleh Pemda. Tidak mencapai 50%. Meskin berbagai upaya diakuinya sudah dilakukan, pendekatan, koordinasi, namun tetap saja formasinya masih belum sesuai harapan. Sejumlah Pemda diketahui mengajukan formasi P3K guru tidak sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Dari usulan formasi yang tersedia pun, setidaknya baru 36. 061 guru lolos passing grade pada seleksi 2020 prioritas I yang terakomodasi. Padahal, masih ada sisa 62. 546 guru prioritas I yang belum mendapat penempatan. Sehingga sampai saat ini, masih tersisa 26.000 lagi yang belum mendapat formasi jika belum ada pembukaan formasi lagi oleh Pemda tahun ini.